Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia nonton. Nah, coba kalian bayangkan, kalian lagi sendirian di rumah, mungkin lagi santai di kamar atau lagi asyik nonton film. Tiba-tiba, bulu kuduk kalian merinding. Kalian merasa seperti ada yang sedang mengawasi, padahal tidak ada siapa-siapa. Pernah mengalami hal seperti ini? Kalau iya, video ini cocok banget buat kalian. Menurut Primbon Jawa, sensasi aneh ini bukan sekadar perasaan kosong. Loh, ada 5 tanda yang konon menunjukkan kalau kita sedang ditempeli atau didatangi makhluk halus. Penasaran? Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru dari kita. 1. Bulu kuduk merinding tanpa sebab. Bulu kuduk merinding, atau dalam istilah medis disebut pilorektion, adalah respons alami tubuh yang seringkali kita kaitkan dengan sensasi dingin, rasa takut, atau emosi kuat. Namun, dalam konteks primbon dan kepercayaan spiritual, bulu kuduk yang tiba-tiba merinding tanpa sebab yang jelas dianggap sebagai salah satu tanda paling kuat bahwa ada kehadiran energi lain di sekitar kita. Fenomena ini bukanlah sekadar respons fisik, melainkan sebuah bentuk komunikasi nonverbal antara dunia fisik dan dunia gaib. Menurut Primbon Jawa, bulu kuduk merinding adalah cara tubuh kita yang peka mendeteksi frekuensi energi yang berbeda dari frekuensi energi manusia. Sebagaimana gelombang radio yang tidak kasat mata bisa ditangkap oleh alat penerima, tubuh manusia, terutama bagian kulit, dianggap sebagai antena alami yang bisa menangkap getaran energi dari makhluk halus. Saat makhluk halus berada di dekat kita, energi mereka bisa memengaruhi medan energi kita, menciptakan sensasi dingin atau merinding. Energi yang dikeluarkan oleh entitas gaib ini seringkali memiliki temperatur lebih rendah, sehingga tubuh kita meresponsnya dengan kontraksi otot kecil di pangkal setiap helai rambut yang menyebabkan bulu kuduk berdiri. Reaksi ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang primitif, sama seperti saat kita kedinginan. Namun, ketika tidak ada faktor eksternal seperti angin atau suhu rendah, respons ini diakini berasal dari stimulasi energi gaib. Ada beberapa interpretasi mengenai jenis makhluk halus yang bisa menyebabkan bulu kuduk merinding. Beberapa primbon menyebutkan bahwa sensasi ini bisa berasal dari kehadiran entitas yang tidak memiliki niat buruk, seperti arwah leluhur yang sedang menjenguk atau penunggu tempat yang ingin menunjukkan keberadaannya. Dalam kasus ini, sensasi merinding mungkin terasa dingin tetapi tidak disertai rasa takut. Namun, jika merinding itu disertai dengan perasaan tidak nyaman, ketakutan, atau aura yang berat, bisa jadi itu adalah pertanda kehadiran entitas dengan niat yang kurang baik. Sensasi ini seringkali dimulai dari tengkuk leher, menjalar ke punggung, atau bahkan ke seluruh tubuh, menandakan kekuatan energi yang dilepaskan oleh entitas tersebut. Selain itu, primbon juga mengaitkan bulu kuduk merinding dengan kepekaan batin seseorang. Orang yang lebih peka secara spiritual atau memiliki indera keenam yang terbuka cenderung lebih sering mengalami fenomena ini. Bagi mereka, bulu kuduk merinding bisa menjadi semacam sinyal peringatan atau alarm yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar mereka. Sensasi ini bisa menjadi panduan untuk lebih berhati-hati, berdoa, atau sekadar menyadari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, merinding bukan hanya respons pasif, melainkan sebuah komunikasi dari alam lain yang meminta perhatian kita. Fenomena ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan untuk menghormati keberadaan makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita di alam semesta ini. 2. Aroma wangi atau bau apek tiba-tiba. Pernahkah Anda tiba-tiba mencium aroma wangi yang tidak jelas asalnya, seperti bunga melati, kamboja, atau bahkan dupa, padahal tidak ada siapa-siapa yang menyalakan wewangian tersebut? Atau sebaliknya, muncul bau apek, busuk, atau anyir secara mendadak?
Dalam primbon dan kepercayaan spiritual, munculnya aroma-aroma aneh yang datang dan pergi begitu saja dianggap sebagai pertanda kuat dari kehadiran makhluk halus. Fenomena ini diakini sebagai salah satu cara makhluk gaib memanifestasikan dirinya di dunia fisik, karena mereka tidak memiliki wujud yang solid seperti kita. Menurut primbon Jawa, setiap jenis makhluk halus memiliki karakteristik energi yang unik, dan salah satu cara mereka berinteraksi dengan dunia kita adalah melalui aroma. Aroma ini bukanlah bau fisik yang berasal dari materi, melainkan wujud energi yang diubah menjadi sensasi penciuman yang bisa kita rasakan. Aroma yang tercium seringkali memiliki makna simbolis dan bisa menjadi petunjuk tentang jenis entitas yang hadir. Misalnya, aroma wangi bunga melati, Kamboja, atau kenanga sering dikaitkan dengan kehadiran arwah leluhur, entitas penjaga tempat yang sakral, atau jin baik yang mendiami suatu area. Aroma ini sering terasa menenangkan dan tidak menimbulkan rasa takut, seolah-olah mereka datang untuk memberikan ketenangan atau sekadar menunjukkan keberadaannya. Wangi dupa atau kemenyan juga sering dikaitkan dengan praktik spiritual atau keberadaan entitas yang lebih tua dan memiliki energi yang kuat. Sebaliknya, bau-bauan yang tidak sedap juga memiliki makna tersendiri. Aroma apek, busuk, anyir darah, atau seperti bau tanah kuburan sering dihubungkan dengan kehadiran entitas yang memiliki energi negatif. Primbon menyebutkan bahwa bau-bau ini bisa berasal dari makhluk halus yang memiliki niat buruk, atau entitas yang energinya tidak harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, bau anyir sering dikaitkan dengan kehadiran kuntilanak atau entitas yang berhubungan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Munculnya bau-bauan ini seringkali disertai dengan perasaan tidak nyaman, bulu kuduk merinding, atau aura yang berat. Tanda-tanda ini berfungsi sebagai peringatan agar kita lebih berhati-hati dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks spiritual, aroma-aroma ini juga dapat menjadi kode komunikasi. Seringkali, orang yang peka batinnya bisa membedakan jenis entitas hanya dari aroma yang tercium. Bagi mereka, aroma ini adalah semacam bahasa yang tidak perlu diucapkan, yang memberitahu mereka tentang apa yang ada di sekitar mereka. Fenomena ini juga mengajarkan bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks dari yang kita lihat, dan ada dimensi-dimensi lain yang berinteraksi dengan kita melalui cara-cara yang tidak biasa, salah satunya melalui indera penciuman. Penting untuk diingat bahwa fenomena ini adalah bagian dari kepercayaan dan warisan budaya, yang mengajarkan kita untuk menghormati dan memahami berbagai bentuk energi yang ada di sekitar kita. 3. Suhu ruangan yang berubah drastis. Seringkali, saat kita sendirian, kita bisa merasakan perubahan suhu yang aneh dan tidak wajar. Tiba-tiba, udara di sekitar terasa dingin menusuk, seolah-olah suhu ruangan turun drastis. Padahal AC tidak menyala dan jendela tertutup rapat. Menurut primbon Jawa, fenomena ini bukanlah kebetulan. Ini adalah salah satu tanda kuat bahwa ada kehadiran energi lain atau makhluk halus di dekat kita. Energi makhluk halus sering digambarkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan energi manusia. Untuk memanifestasikan diri atau sekadar berada di alam fisik, mereka konon harus menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Proses penyerapan energi inilah yang menyebabkan perubahan suhu. Energi yang mereka tarik dari udara membuat partikel udara kehilangan panas, sehingga kita merasakan sensasi dingin. Semakin kuat energi makhluk tersebut, semakin drastis pula penurunan suhu yang kita rasakan. Ada beberapa interpretasi mengenai jenis makhluk yang bisa menyebabkan fenomena ini. Perasaan dingin yang menenangkan atau tidak disertai rasa takut sering dikaitkan dengan kehadiran entitas yang baik, seperti arwah leluhur yang sedang menjenguk atau entitas penjaga tempat yang ingin menunjukkan keberadaannya. Namun, jika dingin itu terasa menusuk, mencekam, dan disertai perasaan tidak nyaman atau bulu kuduk merinding, itu bisa jadi pertanda kehadiran entitas dengan energi negatif. Sensasi dingin ini bisa berpusat di satu titik atau menyebar di seluruh ruangan, tergantung seberapa luas area yang dipengaruhi oleh energi tersebut. Secara ilmiah, memang sulit untuk membuktikan fenomena ini. Namun,
Dalam konteks kepercayaan spiritual dan metafisika, perubahan suhu mendadak ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal dari alam gaib. Ini adalah cara mereka berinteraksi dengan dunia kita, memberikan sinyal yang bisa ditangkap oleh indera kita. Oleh karena itu, jika Anda merasakan sensasi ini, cobalah untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar Anda, tanpa perlu merasa takut berlebihan. Cukup sadari bahwa Anda mungkin tidak sepenuhnya sendirian. 4. Merasa didengar atau diajak berbicara. Pernahkah Anda sedang asyik sendiri, lalu tiba-tiba mendengar suara bisikan memanggil nama Anda? Atau mungkin Anda merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan, seolah-olah Anda adalah subjek pengamatan? Menurut Primbon, perasaan-perasaan ini bukan hanya imajinasi, melainkan salah satu tanda bahwa kita sedang ditempeli atau didatangi oleh makhluk halus. Makhluk halus memang tidak bisa berinteraksi secara fisik dengan kita seperti manusia lainnya, tetapi mereka seringkali mencoba berkomunikasi melalui frekuensi non-fisik yang bisa ditangkap oleh indera batin kita. Perasaan didengar atau diawasi ini adalah salah satu manifestasi dari upaya mereka untuk menarik perhatian kita. Seringkali, perasaan ini sangat kuat dan intuitif, sampai-sampai kita secara otomatis menoleh ke arah sumber suara atau perasaan itu, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada beberapa cara makhluk halus mencoba berkomunikasi. Mendengar bisikan. Suara ini bisa sangat samar, seperti bisikan jauh, atau bisa juga jelas memanggil nama kita. Suara ini seringkali hanya bisa didengar oleh kita sendiri dan tidak terdengar oleh orang lain, bahkan jika mereka berada di ruangan yang sama. Perasaan diawasi. Ini adalah sensasi paling umum. Kita merasa ada mata yang menatap kita dari belakang, atau dari sudut ruangan. Perasaan ini bisa sangat kuat sehingga membuat bulu kuduk merinding dan menciptakan suasana tidak nyaman. Ini adalah cara entitas tersebut menunjukkan bahwa mereka hadir di dekat kita. Merasa ada yang menyentuh. Meskipun jarang terjadi, beberapa orang melaporkan merasa seperti ada sentuhan ringan di pundak, rambut, atau bagian tubuh lain, padahal tidak ada siapa-siapa di dekat mereka. Ini adalah bentuk interaksi fisik yang lebih kuat, menunjukkan energi yang lebih intens. Dalam Primbon, perasaan-perasaan ini sering dikaitkan dengan kepekaan spiritual seseorang. Orang yang lebih peka terhadap energi gaib cenderung lebih sering mengalami fenomena ini. Entitas yang hadir bisa saja memiliki niat baik, seperti ingin menyampaikan pesan, atau niat buruk yang bertujuan untuk mengganggu. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung panik, tetapi lebih waspada dan berdoa. Kesadaran bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini bisa menjadi langkah awal untuk menjaga diri dan energi kita tetap positif. 5. Munculnya hewan malam yang aneh. Pernahkah kalian sedang sendirian di dalam rumah, lalu tiba-tiba melihat hewan yang tidak biasa masuk, seperti burung hantu, tokek, atau kupu-kupu besar? Menurut Primbon, kemunculan hewan-hewan ini di dalam rumah secara tiba-tiba bukanlah kebetulan. Ini adalah salah satu tanda bahwa ada kehadiran energi lain atau makhluk halus yang sedang berada di dekat kita. Dalam kepercayaan spiritual, beberapa hewan dianggap sebagai perantara atau pembawa pesan dari dunia gaib. Mereka memiliki kepekaan terhadap energi spiritual yang tidak dimiliki manusia, sehingga mereka seringkali tertarik pada tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Kemunculan mereka bisa menjadi sebuah pertanda atau peringatan bagi kita. Burung hantu, misalnya, sering dikaitkan dengan simbol kebijaksanaan dan dunia gaib. Kemunculannya di dalam rumah sering diartikan sebagai pertanda akan ada perubahan besar atau pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan pertanda kurang baik, tergantung pada kepercayaan lokal. Tokek juga memiliki makna khusus. Bunyi tokek sering dianggap sebagai alat komunikasi gaib. Jumlah bunyinya konon bisa diartikan sebagai ramalan atau pertanda. Misalnya, tokek 1 kali dianggap tidak baik, sementara tokek 3 kali dianggap membawa keberuntungan. Kemunculannya di dalam rumah sering dianggap sebagai tanda
bahwa ada penunggu rumah yang ingin menunjukkan kehadirannya. Kupu-kupu besar, terutama yang berwarna gelap atau memiliki corak aneh, juga sering dikaitkan dengan arwah leluhur yang datang untuk menjenguk. Menurut Primbon, kupu-kupu dianggap sebagai wujud reinkarnasi sementara dari roh yang sedang berkunjung ke dunia nyata. Perlu diingat, tidak semua kemunculan hewan ini selalu terkait dengan hal gaib. Bisa saja hewan tersebut hanya tersesat. Namun, jika kemunculan itu disertai dengan sensasi-sensasi lain yang telah kita bahas, seperti bulu kuduk merinding atau perubahan suhu yang aneh, maka bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa ada energi lain yang sedang berinteraksi dengan kita. Hal yang paling penting adalah tetap tenang dan tidak panik. Kesadaran terhadap hal-hal seperti ini bisa menjadi cara untuk lebih menghargai dan memahami kekayaan budaya serta kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, itulah 5 tanda menurut Primbon Jawa yang konon menunjukkan kita sedang ditempeli makhluk halus. Perlu diingat ya, ini semua adalah bagian dari kepercayaan dan warisan budaya kita. Jadi, tidak perlu takut berlebihan. Cukup sadari dan tetaplah berdoa. Kalau kalian pernah mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa ngobrol dan berbagi cerita di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.